Komedian Opi Kumis sebentar lagi akan unjuk kebolehannya bermain peran dengan menjajal sesuatu yang berbeda 180 derajat dengan karya-karyanya terdahulu. Ia terkenal dengan kekocakannya dalam sederet karya-karya komedi. Diam-diam, pria bernama asli Muhtar Lutfi itu terlibat produksi sebuah film horor yang akan memulai proses pengambilan gambar dalam beberapa waktu mendatang. Menjalani peran di film horor tentu merupakan sesuatu yang sangat baru untuk Opi Kumis. Namun rupanya, Opi Kumis memiliki misi tersendiri dalam langkah itu, yakni untuk keluar dari zona nyamannya. Lantas, seperti apa persiapan Opi Kumis sebelum menjalani syuting film horor perdananya? Pertama di calling itu Bang Opi, ini ada satu film, ada komedinya 2%, sisanya serius, berani nggak? Oh iya, itu tantangan buat gue, beranilah gue ambil karena selama ini kan gue belum pernah main serius. Di sini gue mau coba gue main serius, walaupun cuma berapa persen komedinya, tapi gue berusaha untuk bagaimana sampai nggak gue untuk belajar main serius gitu. Tapi kalau menurut gue soal kesulitan udah pasti ada aja ya, walaupun di full komedi tapi tetap yang namanya menjalani satu cerita pasti ada aja kesulitan. Tapi coba gue atasin itu kesulitan dengan tenang. Bagaimana caranya kita ngapal skenario, kita mengetahui apa nih maunya skenario, insya Allah kita bakal ketemu. Ya gue paling mendalami karakternya, ya gue paling baca sendiri, santai sendiri baca gitu. Baca dulu sebelum gue casting bareng sama lawan main gue, ya paling gue baca sendiri. Yang penting gue apalin dulu sendiri, gue lihat dulu maunya skenario nih bagaimana, karakter gue sebagai Mandor Japra nih apa. Nah paling di situ aja gue pelajarin. Insya Allah sisanya baru kita ketemu di lapangan. Tapi buat gue, insya Allah dengan film serius ini ya paling enggak gue coba belajar main semaksimal mungkin. Mudah-mudahan apa yang dimauin di skenario dan apa yang dimauin di sutradara gue bisa dapet di situ. Tapi gue tetap paling nggak pernah juga bisa ngelepas komedinya gitu. Paling nggak ada beberapa scene yang memang harus gue berkomedi di situ. Mudah-mudahan, insya Allah harapan gue mudah-mudahan Sumur Jiwo 1977 bisa diterima di masyarakat dan mudah-mudahan masyarakat mengerti apa skenario atau cerita yang ada di Sumur Jiwo 1977 dan mudah-mudahan insya Allah apa peran gue sebagai Mandor Japra insya Allah bisa gue kuasain dan bisa gue pegang. Di sisi lain, bukan hanya Opi Kumis dalam film horor bertajuk Sumur Jiwo 1977 itu. Pasalnya, manajer ternama dan bertangan dingin Mak Vera juga ikut serta dalam film ini lewat beberapa anak asuhnya. Tak main-main, anak asuh Mak Vera dalam film ini tersebar dari para pemeran hingga sutradara yang akan menggarap film tersebut. Lantas, seperti apa tangan dingin Mak Vera di mata para anak didiknya? Sejauh ini kan kemarin kan sudah pas pertama kali kita kontrak kan kita ada sama media juga bahwa aku lihat sosok emak ini kayak my mom, jadi memang benar-benar sosok seorang ibu yang ngurusin kita, yang tidak pilih kasih, yang benar-benar seorang ibu itu nggak akan bikin anaknya itu nggak sukses, pasti bakal bikin anaknya sukses, anaknya senang, nyaman gitu. Dan sekarang setelah aku ngejalanin ini perhatian care-nya Mak itu memang benar-benar sesuai sama apa pertama kali yang aku rasakan pertama kali lihat. Jadi ada beberapa lah, pokoknya konflik itu pasti ada Mak ya. Yeah. Apalagi kita kan manajemen, beberapa orang itu kan beda-beda sifat, nggak akan selamanya sama kayak kita. Mungkin ada beberapa yang agak sedikit belok atau apa. Nah itu tadi komunikasi. Jadi aku lebih ke komunikasi, kalau ada apa-apa pasti ngomong ke Mak, benar nggak kayak gini Mak atau apa gitu. Keterbukaan intinya. Pokoknya Mak sama anak-anak Mak ini Pak bilang satu, yang penting terbuka. Ada yang nggak suka diomongin. Karena kalau ada omongan dari luar sana belum tentu itu kenyataannya benar. Kita sesama saudara aja kadang-kadang suka bentrok kan. Iya. Apalagi ini manajemen yang beda-beda orang, beda-beda karakter juga pastinya. Kan Mak banyak artisnya sekarang. Dulu juga banyak artisnya. Pada keluar nggak masalah, datang lagi. Kalau kita kerjanya dipercaya sama orang nyari kita kok, beneran. Bukannya sombong ya, tapi memang benar seperti itu. Jadi kalau kita kerjanya benar, bagi orang yang nggak benar, kalau yang busuk hati pasti dibilang nggak benar, karena ngiri. Kok ini Mak Vera dijatuhin berulang kali nggak jatuh-jatuh, dia kesel.
Kenapa nih? Karena tuh orang ada di belakang emak terus, nggak pernah ada di depan. Kalau dia di depan nggak mungkin ngurusin emak. Itu loh. Kalau yang sekarang ini emak bilang, Tami lu sukses, artis emak sukses, Zanzabella sukses, lu juga Fadli, lu jadi produser, lu jadi pemain. Insya Allah, Allah mah nggak tidur. Kalau kitanya memang benar kerjanya benar, yakin aja Allah pasti kasih jalan. Nggak munafik. Pertama yang aku lihat waktu pertama ketemu dia cantik. Mak lihat dia cantik. Kedua dia punya potensi. Karena segala sesuatunya kalau dia punya cantik doang tapi dia nggak punya potensi, nggak punya bakat, emak juga mundur. Karena segala sesuatunya yang emak lihat ada mereka punya bakat apa enggak gitu. Kan memang bakat dia sebenarnya awalnya dari sinetron. Ya Neng, dari sinetron, nyanyi, udah gitu dia sekarang main layar lebar. Makanya kenapa akhirnya emak bilang oke, emak bilang kita rekrut, kita kerjasama. Teman-teman juga tahu, teman media lagi itu kita kerjasama juga mereka datang ya, kita tanda tangan. Nah, kenapa emak milih Tami? Karena satu, dia cantik, dia punya bakat dan pinter. Gini-gini calon notaris nih. Jadi kalau ada yang perlu apa-apa perlu sama dia. Tetap, gue dijagain juga tetap. Ada lawyer. Maksudnya mak segala sesuatunya yang masuk CMI manajemen kalau anaknya lempeng hati. Anak, gue selalu bahasanya selalu bilang ya lempeng hati, nggak usah busuk hati. Jadi kalau memang busuk hati, dia jalannya tersendat gitu loh. Orang tuh kayak Olga gitu loh. Kalau Olga itu kan hatinya sama siapa aja bersih, sama siapa aja yuk sukses bareng. Nggak ada tuh ngiri-ngirian. Makanya mak di manajemen mak sekarang selalu mak bilang masuk ke manajemen mak, lu harus terima. Misalkan jangan sampai bilang ada iri-irian, lu lebih sayang si A, lu lebih sayang si B, itu enggak. Boleh bener nggak, Mak? Gue capek, baru pulang jam 3 pagi karena besok dia harus ada di sini. Mak datang kan? Datang ke rumah. Jadi Mak tuh selalu fokus dengan anak-anak Mak sekarang. Gitu. Jadi kenapa profesional itu penting? Makasih banyak kalau teman-teman media juga selalu bantuin Mak. Udah gitu, makasih juga dibilang manajer bertangan dingin. Alhamdulillah. Yang penting dari anaknya sendiri sebenarnya. Hatinya itu ke Mak kayak gimana? Percaya nggak? Kalau percaya, insya Allah jalannya bagus. Tapi kalau misalkan dia nggak percaya sama emak, ngapain kerja sama bareng? Lebih baik nggak usah. Apalagi dengerin omongan orang. Yang penting lu cari aja namanya Mak Vera pernah dilaporin ke polisi apa kagak itu. Lu cari, kalau nggak ada nama Vera berarti nama Mak Vera tuh baik, udah bener gitu loh. Itu loh yang maksudnya kadang-kadang nih Fadli, omongan orang itu kadang-kadang suka akhirnya memperpecah hubungan antara manajer dan artis. Nah itu yang akhirnya membuat hal tidak baik hubungan artis dan manajer. Bener ya, sering kayak gitu. Padahal kita udah angkat dari nol, dinaikin supaya mereka terlihat. Tapi kadang-kadang mereka lupa siapa yang angkat mereka dari bawah, itu aja sih. Bener. Makanya Mak bilang sama Tami kalau nggak ada yang nggak suka sama Mak, tolong bilang ya Mama. Bilang aja, jangan tahu dari orang. Mak bener nggak omongan si A kayak gitu? Mendingan kayak gitu. Ya nak, banyak yang kayak gitu. Ngiri kalau lu sukses sama gua, gue gosip. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night